Maaf Zizi, aku terlambat. Gak apa-apa Sari, yuk duduk. Maaf ya Zi, tadi aku ke pelabuhan Sungai Duku dulu, jemput saudaraku yang datang dari Batam. Tadinya dia bilang kapalnya sampai jam 1, ternyata jam 1.30 baru sampai. Gak apa-apa Sari, jadi saudara kamu udah diantar ke rumah? Udah aku antar ke rumah. Tadi pas sampai di rumah, aku langsung ke sini. Kan kita udah janji. Oh iya, Zi. Tadi sewaktu aku menunggu kapal yang dinaiki saudaraku tiba, ada 2 kapal yang meninggalkan pelabuhan dalam waktu yang bersamaan. Kapal pertama dan kapal kedua arah berlayarnya juga berbeda. Berarti kecepatannya juga pasti berbeda ya, Zi. Berapa ya jarak kapal tersebut setelah berlayar selama 5 jam? Sepertinya menentukan jarak 2 kapal tersebut menggunakan aturan kosinus. Karena tadi malam aku sempat baca, Bu Guru kan suruh kita pelajari terlebih dahulu tentang aturan kosinus. Dan seperti contoh soalnya kayaknya menentukan jarak itu menggunakan aturan kosinus, Sari. Nanti malam aku pelajari juga deh aturan kosinus. Jadi kalau aku udah pelajari, nanti pas ibu guru menerangkan aku semakin paham. Sepertinya sih ya, untuk menyelesaikan permasalahan itu kita memang menggunakan aturan kosinus. Ya kan sih? Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa kembali di video pembelajaran matematika kelas 10 SMA. Kali ini kita akan membahas tentang aturan kosinus. Di awal video tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan dialog antara Zizi dan Sari. Zizi dan Sari menemukan permasalahan jika 2 buah kapal meninggalkan pelabuhan dalam waktu bersamaan, berapakah jarak yang ditempuh kapal tersebut? Nah, bisakah kita membantu Zizi dan Sari untuk memecahkan permasalahan tersebut? Yuk, kita pelajari bersama-sama. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, tujuan pembelajaran kita yaitu siswa mampu menemukan konsep persamaan atau aturan kosinus. Nah, yang kedua, siswa mampu mendeskripsikan konsep persamaan atau aturan kosinus. Dan yang ketiga, siswa mampu menyelesaikan masalah sehari-hari dengan menggunakan aturan kosinus. Baiklah, untuk menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan pada awal video tadi, sebelumnya materi prasyarat untuk aturan kosinus ini yaitu yang pertama adalah jurusan 3 angka. Nah, kita bahas jurusan 3 angka itu adalah sangat penting untuk dipelajari untuk materi trigonometri dan sudut. Jurusan 3 angka itu yaitu menentukan letak sebuah titik atau objek yang diukur dari titik atau objek yang lain. Ukuran yang dipakai adalah jarak R dan besar sudut alfa yang diukur dari arah utara dan searah dengan jarum jam. Nah, contohnya. Nih, dari utara kemudian dibentuk sudut ya, sudut alfa. Nah, kemudian ini antara A dan B itu adalah jaraknya. Oke, permasalahan yang dibahas oleh Zizi dan Sari di awal video tadi ya, video kita, yaitu ada 2 buah kapal yang meninggalkan pelabuhan dalam waktu yang bersamaan. Kapal pertama berlayar dengan arah 40 derajat dengan kecepatan 80 km per jam. Sedangkan kapal kedua berlayar dengan arah 100 derajat dengan kecepatan 90 km per jam. Nah, berapa ya jarak kapal tersebut setelah berlayar 5 jam? Nah, dari permasalahan ini untuk menyelesaikannya, pertama kita harus membuat sketsa dari permasalahan tersebut. Nah, kita buat
sumbu horizontal dan vertikal. Nah, kita buat juga di mana letak pelabuhannya. Kita misalkan di sini pelabuhan. Kemudian kita buat sketsa perjalanan kapalnya. Nah, kapal pertama itu dia bergerak 40 derajat ya, 40 derajat. Nah, kita ingat lagi yang jurus 3 angka tadi itu dimulai dari utara ya, utara dan bergerak searah jarum jam. Maka dari utara ini bergerak searah jarum jam 40 derajat sehingga terbentuklah jarak ini ya, yang garis oranye, jarak kapal yang pertama. Kemudian untuk kapal yang kedua itu bergerak dari pelabuhan itu dengan arah 100 derajat. Nah, kita mulai dari utara lagi. Utara kita buat sudut 100 derajat sehingga jarak dari kapal yang kedua itu ini ya. Nah, setelah itu kapalnya tadi dia bergerak dengan kecepatan 80 km yang kapal pertama. Nah, 80 km dikali dengan 5 jam maka diperolehlah jaraknya 400 km. Dan untuk kapal kedua itu jaraknya 450 km. Nah, dari pertanyaan soal ini, berapakah jarak kedua kapal setelah berjalan selama 5 jam? Nah, ini dia jaraknya. Ya, kita hubungkan segitiganya. Nah, jadi dari permasalahan ini terbentuk suatu segitiga ya, segitiga sembarang. Nah, kita misalkan ini ada titik B, A, dan C ya. Jadi terbentuklah suatu segitiga sembarang ABC. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini kita menggunakan aturan kosinus. Nah, untuk itu kita harus menemukan terlebih dahulu aturan kosinus. Nah, dari segitiga yang terbentuk dari permasalahan kita tadi ya, segitiganya seperti ini, segitiga ABC, maka kita bisa menentukan aturan kosinus itu dengan memanfaatkan teorema Pythagoras dan garis tinggi pada segitiga lancip dan segitiga tumpul. Kita bahas yang pertama untuk segitiga lancip. Kenapa dikatakan segitiga lancip? Karena ketiga sudutnya itu besarnya adalah tidak lebih dari 90. Jadi antara 0 sampai 90. Nah, itu yang dikatakan sudut lancip. Nah, untuk menemukan rumus itu, nah kita memanfaatkan teorema Pythagoras dan garis tinggi sehingga kita namai dulu segitiganya, segitiga ABC ya. Ini boleh sembarang kita letakkan titik sudutnya. Nah, kemudian kita buat garis tinggi. Garis tinggi dari sudut lancip itu berada di dalam segitiga. Nah, kita misalkan ini garis tingginya ruas garis AD, kita simbolkan dengan H. Nah, kita buat ruas garis CA itu mewakili sisi B ya. Ruas garis AC juga ruas garis AB mewakili sisi C dan ruas garis CB itu mewakili sisi A. Nah, kalau kita misalkan panjang sisi DB itu adalah M, maka panjang sisi CD itu A dikurang M. Oke, selanjutnya kita perhatikan segitiga ADC ya, siku-siku di D, maka kita peroleh sisi miringnya itu B kuadrat itu sama dengan H kuadrat ditambah A kurang M dikuadratkan. Nah, ini adalah persamaan pertama. Yang kedua, kita perhatikan segitiga ADB ya, ADB juga siku-siku di D, maka kita peroleh sisi miringnya itu adalah C ya, C kuadrat itu sama dengan H kuadrat tambah N kuadrat. Sehingga persamaannya kita rubah menjadi H kuadrat itu sama dengan C kuadrat kurang N kuadrat. Nah, kita perolehlah persamaan kedua. Kemudian substitusikan persamaan kedua ke persamaan 1 sehingga diperolehlah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat kurang M kuadrat tambah A kuadrat kurang 2AM tambah M kuadrat. Nah, setelah disederhanakan, diperolehlah persamaan ketiga itu adalah C kuadrat tambah A kuadrat kurang 2AM. Ya. Nah, sudah kita temukan 3 persamaan, nah kita cari nilai dari cos B ya. Cos itu kita ingat lagi nilai perbandingan trigonometri ya.
pada segitiga siku-siku, cos itu adalah sisi di dekat sudut per sisi miring. Sisi di dekat sudutnya M, sisi miringnya C. Maka cos B sama dengan M per C. Sehingga M sama dengan C dikali cos B. Nah, itu persamaan keempat. Lalu kita substitusi persamaan keempat ketiga ya. Sehingga diperolehlah B kuadrat sama dengan C kuadrat tambah A kuadrat kurang 2AC kali C cos B. Sehingga jika kita sederhanakan, B kuadrat itu sama dengan C kuadrat tambah A kuadrat kurang 2AC cos B ya. Nah, inilah kita temukan aturan kosinus yang pertama, yaitu untuk B. Jadi kalau menentukan B, kita tinggal tarik akar dari rumus ini. Oke. Untuk menentukan A kuadrat dan C kuadratnya, tinggal kita ganti saja titik-titik pada segitiga ini, maka akan kita temukan aturan kosinus yang lainnya. Nah, itu menjadi tugas kalian semua untuk menemukannya ya. Nah, itu kalau kita menemukan aturan kosinus pada segitiga lancip. Nah, bagaimana kalau pada segitiga tumpul ya? Segitiga tumpul dikatakan dia tumpul karena ada salah satu sudutnya antara 90 sampai 180 ya. Itu dikatakan sudut tumpul. Nah, kita berikan nama di setiap sudutnya. Nah, kalau sudut segitiga tumpul itu tingginya ada di luar ya, siku-siku di D. Nah, ini cara penyelesaiannya atau menemukan aturan kosinusnya sama dengan seperti tadi ya. Kita lihat dulu segitiga siku-siku yang besar, baru kita lihat juga segitiga siku-siku yang kecil. Nah, ini menjadi tugas kalian juga untuk menemukannya. Oke, kembali lagi kita ke permasalahan awal, menentukan jarak dua kapal setelah berjalan selama 5 jam. Nah, ini berarti yang ditanyakan itu adalah A ya. A, berarti kita temukan rumusnya A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2BC cos A. Nah, berarti kita mencari sudut A ya. Sudut A ini kalau di sini 40, kemudian sisanya adalah, kalau dia siku-siku berarti sisanya 50. Kemudian yang di 100 ini ada 10. Berarti sudut A itu adalah sudut 60 derajat. Sehingga kita masukkan B-nya sama dengan 400 kuadrat ditambah C kuadratnya 450 kuadrat dikurang 2 kali 400 kali 450 kali cos 60. Sehingga diperolehlah jarak kedua kapal tersebut setelah berlayar selama 5 jam itu adalah 50 akar 73 km. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Oke, sampai bertemu kembali. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.